Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya baca, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan, if you find a wife, that's great, and you will be blessed by the Lord. Nah, saudara yang kekasih, tentunya di dalam ayat ini bukan cuma sekedar mendapat istri, tetapi tentunya mendapat istri yang memberikan peran ya yang akan membuat suaminya beruntung. Saudara, kita akan coba bahas satu persatu ya, apa itu peran seorang istri di dalam kehidupan seorang suami dan keluarganya. Saudara, yang pertama tentunya memberikan seorang suami generasi penerusnya. Saudara, Alkitab berkata, ya, Allah menjadikan manusia dan berfirman kepada manusia di dalam kitab Kejadian 1, ya, supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan menaklukkannya. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bagaimana kalau kita mulai daripada generasi Nuh, ya, Nuh mendapatkan anak dari istrinya, ya, ada 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem dan Ham dan Yafet inilah generasi manusia ya itu memenuhi bumi ini, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memusnahkan manusia ya dengan air bah. Ya, jadi apa yang terjadi, generasi orang-orang yang ada di atas muka bumi ini adalah generasi dari Nuh, ya, Sem dan Ham dan Yafet. Kita tahu Sem ya itu adalah menurunkan orang-orang Israel, ya. Ham itu menurunkan orang-orang Mesir dan seterusnya. Yafet itu meneruskan bangsa-bangsa yang lain. Nah, dari keturunan Sem ini, ya, itu ada seorang yang akhirnya bernama Abraham. Kita tahu bagaimana Abraham mendapat anak perjanjian dari Sarah yang mandul. Kita tahu sendiri bagaimana kisahnya. Ya, Sarah ini seorang yang mandul, yang akhirnya Tuhan berkata kepada dia bahwa dia akan melahirkan anak, dan anak itu adalah Ishak. Saudara, kita tahu bagaimana kisah Ishak yang Tuhan suruh dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria, nah tetapi Ishak ini mendapatkan pengganti seekor kambing domba. Saudara, dia adalah anak perjanjian. Nah, lalu Ishak mendapatkan 2 anak dari Ribka, ya, yang didapatkan oleh Ishak dengan cara yang supranatural, ya. Nah, masing-masing ini ada ada hal-hal yang luar biasa, ada mujizat-mujizat yang terjadi kalau Abraham mendapatkan anak dari istrinya Sarah yang mandul. Nah, Ishak mendapatkan 2 anak dari Ribka. Kita tahu Ribka itu diketemukan oleh Eliezer yang merupakan hamba dari Abraham. Ya, karena Abraham berkata kepada Eliezer supaya tidak mengambil istri dari Ishak dari orang-orang Kanaan. Nah, akhirnya dengan cara supranatural Tuhan mempertemukan Eliezer dengan Ribka, dan dari sana Ishak mendapatkan 2 orang anak, yang satu bernama Yakub, yang satu bernama Esau, yang menurunkan 2 bangsa, yaitu bangsa Edom yang sekarang kita kenal itu adalah bangsa Yordania, dan satunya adalah bangsa Israel, ya. Nah, Yakub lebih unik lagi. Yakub ya menurunkan 12 suku bangsa Israel yang didapatkannya dari Lea dan Rahel. Ya, itu Lea dan Rahel itu didapatkannya setelah bekerja 14 tahun. Ya, bekerja pada pamannya Laban, Saudara. Ya, 7 tahun dia bekerja,
Laban memberikan Lea kepadanya, dan 7 tahun kemudian dia bekerja, lalu dia mendapatkan Rahel. Jadi total ya seorang Yakub mendapatkan 2 istrinya itu setelah 14 tahun bekerja. Nah, saudara, dari 14 tahun ini bekerja, lahirlah suku-suku bangsa Israel. Ya, dan salah satunya adalah Yusuf yang akhirnya menyelamatkan bangsa Israel, ya, menyelamatkan orang-orang ya keluarganya Yakub dan keturunannya dari kelaparan di tanah Kanaan sehingga mereka harus pindah ke Mesir. Dan dari situ kita tahu bagaimana sejarah bangsa Israel. Tuhan bekerja dengan luar biasa, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawanya kembali ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Jadi saudara, peran pertama, saudaraku, apa yang dapat diberikan seorang istri kepada suaminya adalah memberikan generasi penerus. Nah, yang kedua, saudaraku, ya, Alkitab berkata bahwa seorang suami ya ditolong oleh istrinya untuk terkenal di pintu-pintu gerbang. Amsal 31 ayat 23 dikatakan, ya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Saudaraku, kita tahu di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri yang punya peran yang besar. Saudaraku, betapa pentingnya peran seorang istri untuk keberhasilan suaminya tentunya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali suami-suami mengakui bahwa keberhasilannya itu karena dia memiliki seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang telah menolong dia untuk dia boleh menjadi dirinya ya sampai saat ini. Jadi saudaraku, tentunya seorang istri yang membuat suaminya terkenal di pintu-pintu gerbang adalah seorang istri yang mendukung suaminya, bukan bersaing dengan suaminya. Seorang istri yang benar-benar memiliki hati ya untuk membuat suaminya terkenal di pintu-pintu gerbang. Nah, saudara, mari kita bandingkan sedikit, saudaraku, ya, dengan seorang yang bernama Isabel. Saudara, apa yang terjadi kalau seorang ya mendapat seorang istri yang, saudaraku, sama seperti Isabel? Kalau kita lihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Isabel, saudara, ya, Isabel justru yang menjauhkan ya suaminya daripada jalan-jalan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, siapakah si Isabel ini? Isabel ini, saudaraku, adalah seorang orang Sidon. Sidon sekarang itu adalah Libanon. Saudara tahu negara Libanon? Ya, itulah asal daripada Isabel ini. Saudara, Isabel justru memelihara, saudaraku, nabi-nabi Baal. Dikatakan di dalam Alkitab, ya, nabi-nabi Baal itu makan ya di mejanya Isabel. Dia begitu menyayangi nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal ini adalah nabi-nabi yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena nabi-nabi Baal ini membawa bangsa Israel ya untuk menyembah Baal, saudaraku. Ini masa-masa yang sangat genting. Begitu terkenal cerita ini. Begitu terkenal kisah ini. Makanya, saudaraku, ya, kita suka berkata supaya hati-hati dengan spirit Isabel, saudaraku. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita tahu bagaimana akhirnya ya Elia begitu ketakutan. Seorang Elia saja, Elia yang sudah membunuh ya nabi-nabi Baal ya dengan melakukan mujizat, saudara. Kita tahu semua kisahnya bagaimana Nabi Elia itu membuat dua tumpukan persembahan, ya persembahan yang satu ya disuruh Nabi Baal untuk berseru kepada Tuhannya supaya membakar habis korban tersebut, dan Elia melakukan untuk dirinya. Kita tahu bagaimana akhirnya api turun dari langit. Itu kisah yang sangat luar biasa. Salah satu kisah supranatural yang terjadi di dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bisa bayangkan nggak? Nabi Elia yang begitu luar biasa sekalipun bisa sangat ketakutan, bisa lari, ya penuh dengan ketakutan sampai dia berkata kepada Tuhan, mati saja Tuhan. Bayangkan, saudara, betapa hebatnya pengaruh dari Isabel, betapa hebatnya perkataan Isabel tersebut, saudara, yang membuat bahkan Nabi Elia sendiri pun lari ketakutan. Dan hal lain apa lagi yang dikerjakan oleh Isabel untuk suaminya? Saudara, ini kisah juga sangat menarik. Dalam kitab 1 Raja-Raja 21 kalau kita baca, ini kalau saudara ingat tentang kebun anggur Nabot, ya saya akan bacakan kepada kita. Dalam kitab 1 Raja-Raja 21 dikatakan sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nah, saudaraku, Nabot nggak mau. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada, kenapa? Memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi ada alasan kenapa Nabot tidak memberikannya kepada Ahab. Karena Nabot merasa harus menjaga milik pusaka daripada nenek moyangnya. Tentunya itu berharga buat Nabot. Sama seperti kita orang Batak ini. Ya, milik pusaka dari orang tua itu, dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita itu sangat penting. Nah, ayat 4, saudara, ya tentulah biasanya seorang suami yang akan berbicara kepada istrinya apa yang ada di dalam hatinya. Ya, ayat 4, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek. Ini raja apa ini, saudara ya? Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dengan melungkupkan mukanya. Jadi saudaraku, mukanya itu ke tempat tidur dan tidak mau makan. Nah, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Isabel, nah ini saudara lihat, apa yang Isabel lakukan? Ya, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Oh, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Betapa Isabel ini, saudara. Seorang yang tidak punya hati nurani. Seorang yang jahat, saudara. Ya, bukannya dia memberitahukan, lo itu kan bukan milik kita. Itu kan milik rakyatmu. Lagi pula itu kan adalah milik pusaka. Kamu kan bisa dapat yang lain. Kamu juga sudah mau membeli tapi dia tidak mau. Ya sudahlah. Tidak, saudara. Dia mengendalikan suaminya. Dia mengendalikan ya kerajaan. Dia bilang, bangunlah, makanlah. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu.
Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja. Wow, bayangkan saudara. Udah dia yang berkuasa. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka dengan diam sekota dengan Nabot. Dan dalam surat itu ditulisnya, demikian maklumkanlah puasa. Puasa, saudaraku, bayangkan itu. Ya, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Wow, dia membuat fitnah seperti ini, saudara. Dan kita tahu akhirnya, saudaraku, Nabot ya mati, saudara. Nabot dilempari sampai mati. Sedih sekali cerita ini, saudara. Ini karena seorang Raja Ahab yang mendapatkan seorang istri, bukan istri yang baik. Seorang istri yang telah bahkan mengangkangi suaminya sendiri. Dan ini cukup unik. Ya, Ahab ini, saudara, tidak mampu melakukan kebenaran. Ya, karena pengaruh daripada istrinya, saudara. Jadi, saya tidak melulu menyalahkan Isabel, tapi di sini peran Ahab juga sebenarnya nggak benar. Dia seorang raja, tidak bisa membuat keputusan atas rumah tangganya dan atas bangsanya, saudara. Nah, saudara, adakah satu kisah menarik juga kalau kita mau baca? Ya, saudara pernah ingat nggak seorang yang bernama Abigail? Nah, saudara ingat Abigail? Abigail punya seorang suami namanya Nabal. Dari 1 Samuel 25 ayat 3 dikatakan nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saudara sendiri sudah tahu kisahnya bagaimana akhirnya. Saudaraku, seorang yang bernama Nabal ini menghina Daud. Ketika Daud sudah menjaga kambing dombanya, ya ada penggembala-penggembala dari Nabal ini. Nabal ini sangat kaya, Alkitab katakan sangat kaya. Nabal ini, ya penggembala-penggembalanya yang menggembalakan kambing domba di Gunung Karmel, dan pada waktu itu Daud dan pasukannya ada di sana. Daud sama sekali tidak mengusik kambing domba gembalaan daripada Nabal ini. Ya bahkan menjaganya supaya tidak ada yang merampoknya. Nah, satu kali ketika Nabal melakukan pengguntingan bulu domba, Daud mengutus utusan supaya kalau bisa memberikan makanan, minuman buat dia dan tentara-tentaranya. Karena pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, Nabal dengan kasar berkata, siapa itu? Daud anak Isai. Banyak sekarang orang lari daripada tuannya. Dia begitu menghina Daud. Ya, sampai Daud begitu marah besar dan hendak memusnahkan Nabal. Daud berjanji tidak ada satu orang pun laki-laki yang akan hidup dalam keluarga Nabal lagi. Dia mau bunuh semuanya. Nah, Abigail begitu didengarnya apa yang terjadi ini, Abigail datang, memasak, dia memotong beberapa ekor domba, dia membawa roti dan sebagainya. Dan ketika dia berjumpa dengan Daud, dia sujud ke tanah, dan dia minta ampun, minta maaf atas perlakuan suaminya yang buruk itu. Dan akhirnya kemarahan Daud pun menjadi reda. Saudara, sebenarnya Nabal beruntung punya seorang istri bernama Abigail, saudaraku. Ya, walaupun akhirnya ketika Nabal mendengar kisah itu, dan dia akhirnya mati mendadak, saudara. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus, bahwa kehidupan peran seorang istri sangat besar. Ya, betapa banyak saudaraku istri-istri, ya seperti yang saya katakan, khususnya istri-istri pejabat seperti Isabel, oleh karena istrinya pejabat-pejabat mulai korupsi dan lain sebagainya. Saudara, itulah sebabnya betapa pentingnya peran seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita tahu bahwa istri-istri yang takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi keluarganya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Jemaat yang kekasih, mari hari ini kita berdoa. Ya, untuk suami-suami kita berdoa, buat istri-istri yang Tuhan percayakan ya kepada kita, kita bersyukur, kita berdoa supaya Tuhan memberkati istri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk istri yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita juga berdoa buat anak-anak kita, anak-anak lelaki kita, supaya anak-anak lelaki kita nantinya akan mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya anak-anak perempuan kita boleh menjadi istri yang baik bagi suaminya kemudian. Mari kita ambil waktu sejenak, sekitar 1-2 menit ini. Silakan masing-masing Bapak Ibu berdoa. Dan kalau engkau masih single, mari berdoa. Kalau engkau seorang wanita, mari engkau berdoa supaya engkau mempersiapkan dirimu menjadi seorang istri nantinya yang akan menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi berkat bagi suamimu. Dan kalau engkau seorang yang anak muda yang single, berdoa supaya Tuhan memberikan engkau seorang istri yang takut akan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak ini berdoa masing-masing 1 menit. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk istri yang Tuhan sudah berikan, Tuhan Yesus yang sudah menjadi berkat bahkan lebih lagi. Kami berdoa Engkau memberkati istri yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Diberkatilah hidup mereka. Diberkatilah Tuhan kesehatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak lelaki kami, supaya mereka boleh nantinya mendapatkan istri yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat anak perempuan kami, supaya anak perempuan kami nantinya boleh menjadi istri yang baik. Bahkan sekarang ini kalau mereka sudah menikah, mereka boleh menjadi istri yang baik bagi suaminya, sehingga menurunkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berdoa untuk doa syafaat. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.